Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku, Cindy Fatika Sari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Seperti biasa, sebelum lanjut videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, jadi ini aku dan suamiku lagi ngajakin saudara makan-makan di luar. Bisa dibilang nongki-nongki manjalita. Cafe yang kita kunjungi itu mempunyai model lounge. Teman-teman bisa lihat kan seperti apa bentuknya. Keesokan harinya aku lagi masak-masak untuk membuat menu buka puasa. Tepatnya puasa di hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi suamiku minta dibikinin sarden tapi bumbunya bikin sendiri. Untuk bumbunya aku pakai bawang putih, bawang merah, cabai besar, kemudian jahe, cabai rawit, dan tomat. Cuma tomatnya memang belum ada di situ ya teman-teman. Untuk sardennya aku pakai dari merek Maya yang chili sauce. Kalau teman-teman semua gimana nih cara bikin sardennya? Mungkin beda ya, coba komen di bawah ini. Kalau versi aku sih memang harus ditambahi bumbu lagi ya teman-teman. Karena suami aku emang kalau makan sarden itu nggak bisa kalau bumbunya asli dari kalengnya itu. Ya mungkin karena ya seleranya orang juga beda-beda ya teman-teman, nggak bisa disama-samain. Even mungkin teman-teman juga ada ya yang langsung makan dari kalengnya itu tanpa ditambahin bumbu-bumbu lagi. Tapi itu semua memang tergantung seleranya orang masing-masing. Ngomong-ngomong, sadar nggak sih kalian kalau kebutuhan dapur ini udah pada naik semua? Kenaikannya juga cukup tinggi sih. Mulai dari peracangan bawang putih, bawang merah, lombok, dan lain sebagainya itu udah pada naik semua loh. Bisa dibilang negara kita sepertinya lagi mengalami inflasi. Even sekarang itu bawa uang 100.000 ke pasar itu cuma dapat perbumbuan aja seperti bawang merah, bawang putih, lombok, dan belum sayurnya. Belum juga ikannya. Apalagi buat para bunda-bunda, mams-mams, dan emak-emak seperti kita-kita ini ya teman-teman, pasti pusingnya 7 keliling. Sekarang ini barang-barang murah itu udah hampir tidak ada ya teman-teman, semua pada naik ngelambung tinggi seperti pesawat terbang. Tapi jangan khawatir, semoga juga rezekinya kita semua selalu lancar dan diberikan kemudahan ya, amin ya robbal alamin. Tetap semangat buat bunda-bunda, emak-emak, dan mams-mams yang selalu mengurus perdapuran. Karena dapur itu bagi para bunda-bunda, emak-emak, dan mams-mams itu bagaikan kantor ya teman-teman. Dan kita sebagai kepala dinasnya gitu ya, yang bagian mengatur urusan perdapuran. Mungkin gak semuanya, tapi memang sebagian besar kalau urusan perdapuran itu adalah perempuan ya. Betul apa betul teman-teman? Kayaknya yang lagi nonton video ini bilangnya betul banget, ya nggak sih? Oke, kembali ke videonya ya teman-teman. Jadi ini aku udah mau potong-potongin tomatnya. Sebetulnya fungsi tomat ini adalah untuk penyegar aja ya. Aku pribadi suka banget sih sama tomat, apalagi tomatnya mentah gitu ya teman-teman. Itu enak banget kalau dimakan, rasanya tuh seger gitu ya. Tapi untuk sarden ini nggak mentahan ya teman-teman, jadi habis dipotong sesuai ukuran itu nanti juga ikut ditumis. Finally ini semua perbumbuan sudah selesai. Tinggal siap-siap aja untuk ditumis. Untuk masakan kali ini aku nggak pakai wajan legend lagi ya teman-teman. Jadi ini aku pakai fry pan. Setelah dimasukin sedikit minyak, siap-siap bumbunya untuk dimasukin. Nah ini teman-teman, bumbunya sudah mau dimasukin ya. Pertama aku masukin yang bawang merah dan bawang putihnya dulu. Saatnya bumbunya digongseng dulu supaya harumnya tuh keluar ya teman-teman. Oh iya teman-teman, aku lupa nyebutin kalau yang digongseng itu juga bersama jahenya ya teman-teman. Jadi bawang putih, bawang merah, dan jahe. Jahe ini berfungsi sebagai penghilang amis ya teman-teman, terutama pada ikan-ikanan. Kemudian jangan lupa masukkan tomat dan lomboknya. Setelah itu digongseng lagi ya sampai setengah matang aja, biar tomatnya itu nggak terlalu kematangan, biar tetap seger gitu loh teman-teman.
Setelah itu jangan lupa masukkan sedikit air saja. Bagiku alhamdulillah sih ada orang yang menciptakan sarden kaleng ini. Apalagi buat emak-emak, bunda-bunda atau mams-mams yang kadang juga ada magernya gitu ya. Yang pertama itu praktis, mudah dan enak. Recommended banget sih ya buat bunda-bunda stok di kulkas. Kemudian aku juga nggak lupa masukin beberapa ikan sardennya yang dari kaleng itu. Kalau aku masukin 4 ikan ya. Karena aku pakai sarden yang beratnya 450 gram itu ya, yang besar. Jadi itu bisa dipakai 2 hari. Jadi untuk sekarang 4, untuk besok 4. Karena aku tadi lihat isinya itu ada 8 ikan teman-teman. Kalau kalian gimana nih masak sardennya? Apa sama seperti aku? Terus untuk masak ikannya itu gimana? Apa diberi jeda waktu gitu? Atau sekali makan aja atau gimana nih? Coba komen di bawah ini ya. Oke, setelah ikannya dimasukin, jangan lupa digongseng-gongseng lagi ya supaya bumbunya lebih meresap. Tapi jangan kelamaan juga ya masaknya, karena ikan sardennya itu dalam kaleng itu aja udah empuk. Jadi kalau kelamaan masaknya nanti takutnya keempukan. Nah ini dia sudah detik-detik hampir selesai ya untuk masaknya. Saatnya disajikan. Aku gorengin tempe juga sebagai lauknya. Pasti ngabisin nasi ya kalau kayak gini, apalagi nasinya masih anget. Dan ini adalah menu buka puasa hari kedua juga menjelang Hari Raya Idul Adha. Menunya masih tetap sama ya, sarden. Tapi modifikasinya berbeda. Sarden yang versi kedua ini aku kasih tambahan pete. Untuk takjilnya aku bikin kolak pisang dan nangka. Untuk bahan-bahannya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tentunya ada pisang dan kolak, kemudian ada daun pandan, santan kelapa yang instan dan gula jawa. Honestly, aku tuh sering juga sih dapat nangka dari kantor aku. Karena di sana itu ada pohon nangka teman-teman. Dan akhir-akhir ini sering berbuah dan matang. Jadi ya udah deh aku bikin kolak aja daripada kebuang karena sayang ya. Setelah airnya mendidih, jangan lupa masukin gula jawanya. Sebagai pengharumnya, masukin untuk daun pandannya. Kemudian masukin santan kelapanya. Lalu diaduk-aduk sampai merata dan menjadi satu kesatuan. Nah untuk yang terakhir jangan lupa masukin buah pisangnya dan nangkanya. Pisang dan nangka ini gak kalah penting ya, karena kalau gak ada 2 bahan ini gak akan jadi kolak teman-teman. Finally selesai juga, jadi ini adalah kolak ala-ala aku. Sampai sini dulu video aku, sampai jumpa di video selanjutnya.